Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Ada sukacita? Amin. Berikan tengok kiri kanan, berikan senyum sukacitamu. Yeah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Dia sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia memberikan penyertaan pertolongannya senantiasa dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak saudara-saudari kita naikkan syukur kita buat Tuhan kita. Kita memuji Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak kemuliaan buat Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita lebih semangat lagi memuji Dia. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dia yang berkuasa di atas segalanya. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, tak terkalahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Namanya haleluya. Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, amin. perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sungguh hebat, sungguh luar
serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk Amin. dalam namanya. Lebih kencang lagi, lebih dahsyat lagi. luar biasa. Amin. Perkasa Haleluya. mulia, Yesus nama di atas Segala nama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. yang luar biasa, luar biasa. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Jemaat saja katakan serukan. Segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab dia Allah yang luar biasa. Haleluya, dia perkasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa. Yesus Nama di atas segala nama. sekali lagi serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. yang luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. siapa dia? Yesus Nama di atas segala nama. sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Berikan salam kemuliaan Tuhan dia. Haleluya. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Haleluya. Dia raja di atas segala raja, Tuhan segala bangsa. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Sarah Gloria akan memberikan kesaksian puji-pujian. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dunia menganggapku kecil, kau tetap untuk menggapai cita-cita yang besar. Apa yang dirancang Yesus lewat mommy dan daddy, ku tahu itu yang terindah buat hidupku.
kita bangkit berdiri saudara. Hadapi Persoalan Yesus yang selalu bela segala perkaraku. tak ditinggalkanku sendiri. Haleluya, hadapi. Sekali lagi mari katakan doa kita dan iman kita. Makasih Yesus atas kebaikanmu. Takut dan gentar hadapi persoalan. Yesus yang selalu bela segala perkaraku. Tak ditinggalkanku sendiri. Ada kasih. Sekali lagi saudara, dan biarlah imanmu terbangun dengan pujian ini. Karena pujian ini adalah doa kita. Katakan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Tak takut dan gentar hadapi persoalan. Yesus yang selalu bela, katakan Yesus yang selalu bela segala perkaraku. Tak ditinggalkanku sendiri. Terima kasih. Sekali lagi katakan Yesus yang selalu bela. Yesus yang selalu bela segala perkaraku. Tak ditinggalkanku sendiri. Tak ditinggalkan, katakan tak ditinggalkanku. Tak ditinggalkan, katakan tak ditinggalkanku. Sekali lagi, haleluya. Tak ditinggalkanku sendiri. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Benar Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sekalipun seringkali kami merasa sendiri, tapi Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Justru Engkau yang membela kami. Kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari saya mengajak setiap saudara untuk menyadari kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Menyadari perlindungan Tuhan dalam hidupmu.
menyadari pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. 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 Yesus yang selalu bela segala perkaraku, tak ditinggalkanku sendiri. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus. Yesus yang selalu bela segala perkaraku, tak ditinggalkanku sendiri. Terima kasih Yesus, Yesus yang bela, Yesus yang selalu bela segala perkaraku, tak ditinggalkanku sendiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan roh yang takut dan gentar dan penuh dengan ucapan syukur. Naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu kepada Dia. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu oleh karena perlindungannya, oleh karena kebaikannya, oleh karena kebaikannya. Naikkan ucapan syukur. Bukankah kondisimu hari ini jauh lebih baik dari kebanyakan orang? Pagi ini ada orang yang menangis karena kehilangan keluarganya. Pagi hari ini ada orang yang kelaparan oleh karena 3 hari mungkin dia tidak makan. Hari ini ada orang yang sedang meratap karena ditinggal orang yang dikasihi, dikhianati oleh orang yang dipercayai. Tapi hari ini kondisimu jauh lebih baik dari mereka. Naikkan ucapan syukurmu. Kuralamaya sikiri di. Daralama namaya syarano. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu, atas kemurahanmu, atas perlindunganmu, dan atas kebaikanmu yang berlimpah, yang berlimpah. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
berfirmanlah kepada kami. Di tengah ketidakpastian yang semakin tidak pasti, di tengah-tengah kondisi yang membingungkan, di tengah-tengah segala sesuatu pengharapan yang tiba-tiba muncul dan kemudian tiba-tiba hilang, biarlah hari ini firman-Mu akan menolong setiap kami, untuk kami tetap teguh dan berharap, untuk kami tetap menyadari bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami memiliki Tuhan yang pasti sanggup menolong kami. Kami memiliki Tuhan yang tangannya tidak pernah terlambat kepada kami. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kami. Sehingga kepala kami tetap terangkat dengan penuh percaya, tanpa ketakutan. Sekalipun kekhawatiran dan kecemasan selalu menyerang kami, mengepung hari-hari kami, tetapi kami tetap dapat mengangkat kepala kami, memandang kepada Raja kami, Tuhan kami, Allah perlindungan kami, Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup, Raja di atas segala raja, yang tahu caranya menyelamatkan kami. Haleluya. Kami memandang kepada gunung batu kami, kami memandang kepada batu karang kami yang teguh, kota benteng yang kuat dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur kami dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih Engkau menerima kami. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau memilih kami, memperlengkapi kami, mengangkat kami, dan mempercayai kami. Haleluya. Kami berikan hormat yang tertinggi bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik. Yang tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami. Haleluya. Berikan penghormatan yang paling tinggi hanya kepadamu. Bahasa kami terbatas Tuhan, tapi Engkau mengerti hati dan isi hati kami yang paling dalam. Semua hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami, tolong hamba-Mu. Dengan segala keterbatasan, Kau yang menolong hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Biar di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Dan anak-anak-Mu diperkenankan kepadamu. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan dihormati oleh sesama kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima berkat lebih, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, lebih meriah lagi. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Saudara boleh duduk. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengetahui kapan doa saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau mengajak saudara untuk tahu kapan doa saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa menjawab doa saudara dengan cepat. Tapi pertanyaannya kenapa kalau Tuhan bisa jawab doa saudara dengan cepat, kenapa mesti berlama-lama kan gitu. Jadi saya percaya setiap apa yang pernah didengar oleh Tuhan dia tidak akan pernah lupa. Amin. Amin saudara. Sebelumnya sampai kelupaan saudara. Maaf kalau saudara nggak enak memandang. Saudara gak enak mandang saya juga gak enak memandang saudara dengan mata satu. Kemarin saya hampir minta tolong seorang rekan untuk menggantikan menyampaikan firman, tapi kok rasanya cengeng sekali ya.
cuman mata satu sakit aja rasanya kok jadi cengeng sekali gitu. Jadi saya nggak jadi saudara, biar saya masih bisa. Jadi selama saya masih bisa dan selama saya masih bermanfaat saya tidak akan berhenti. Amin saudara, amin saudara. Nggak apa-apa mata satu akan jadi raja di negeri orang buta. Jadi bagaimana cara kita menempatkan diri aja saudara. Mata satu ya pergi ke negeri orang buta, jadilah raja saudara di sana. Itu saudara. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa jadi kalau ada yang suka judul khotbah ya, judulnya adalah mengetahui kapan doa saudara dikabulkan Tuhan. Nah ini dia. Saya ajak saudara buka dulu dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Jadi rupanya mata saya ini ada selaput, ada kayak tirai. Jadi tirai itu yang menyesuaikan, apabila ada cahaya masuk tirai itu akan menutup sehingga tidak silau. Tapi kalau cahaya kurang dia akan terbuka sehingga cukup cahaya untuk melihat gitu. Nah rupanya tirai ini lengket saudara. Tirai ini lengket dengan retina jadi sakit. Jadi kalau kena cahaya kemarin teng gitu kan sakit. Karena dia berusaha untuk nutup. Jadi waktu nutup lengket jadi sakit. Jadi waktu malam gelap dia juga sakit. Jadi kalau malam itu paling sakit. Jadi kalau sakit pusingnya sampai ke belakang saudara. Tapi puji Tuhan hari ini sudah mulai baik. Besok mulai dilepas dan mulai dicek lagi karena sudah ada luka dan ada sedikit nanah di situ. Jadi harus dilihat. Tetapi nggak apa-apa. Tuhan kita tetap luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan. Kecil. Amin. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren gak saudara? Apa juga yang saudara minta, apapun itu berarti tanpa kecuali. Ya kan? Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi semua yang saudara minta akan dilakukan dengan Tuhan dengan syarat Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Pasti. Selama saudara minta di dalam nama Yesus, maka setiap doa-doa saudara harus ditutup di dalam nama Yesus. Ini alasannya. Jadi doa sepanjang apapun kalau tidak ditutup dalam nama Yesus, percuma. Jadi setiap doa harus ditutup di dalam nama Yesus. Ayat 13 kembali. Dengan syarat supaya nama Bapa dipermuliakan. Jadi kalau saudara mau tahu jawaban doa saudara dikabulkan atau tidak, minimal hari ini saudara tahu kira-kira permintaan saudara mempermuliakan Bapa atau tidak. Kan begitu? Ya kan? Nah itu dia. Sebab ini janji Tuhan. Tapi kenapa kita pikir akan mempermuliakan Bapa pun tetap Tuhan rasanya gak dengar. Rasanya kok belum dikabulkan. Nah mari kita lihat ini saudara. Kita lihat ada hal ini. Jadi begini, dari sakit mata ini saya menyadari bahwa gini. Minggu lalu saya bilang begini, saudara berterima kasihlah kepada diri saudara sendiri kan saudara masih kuat sampai hari ini. Kan begitu. Kadangkala karena kita ini menyepelekan, tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah melindungi. Jadi hari-hari ini saudara harus begini, saudara harus menyadari bahwa saudara ini adalah semua saudara yang di sini adalah orang yang beruntung. Apapun kondisinya, saudara ini orang yang beruntung. Saudara ini lebih diberkati dari orang lain. Amin. Amin. Artinya saudara lebih diberkati, itu artinya saudara dipelihara Tuhan dan saudara dilindungi Tuhan. Tetapi seringkali itu kita lupa mengucap syukur. Kita menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Begitu saya sakit mata, nggak enak saudara. Ya kan? Padahal masih semua organ yang lain masih oke, cuma satu aja nggak enak. Nah saudara harus menyadari begini, sekarang ini saudara ini sedang menikmati, dengar baik-baik saudara. Semua saudara sekarang ini sedang menikmati apa yang dirundukan oleh banyak orang sakit. Betul lah? Ya kan? Saya ulang ya,
Sekarang ini saudara sedang menikmati sesuatu yang sangat dirindukan oleh banyak orang sakit. Yang dirindukan orang sakit itu apa? Apa coba? Badannya nggak meriang. Betul nggak? Ya kan? Nafasnya lancar. Kepalanya nggak cenut-cenut. Betul nggak? Itu yang dirindukan oleh orang yang sakit loh. Tidak terancam kakinya diamputasi. Nah loh, lebih berat lagi kan? Ya kan? Betul nggak saudara? Sementara saudara di sini masih bisa makan enak. Bisa pilih makan ini dan itu. Nah, ini kan yang saya sebutkan ini kan hal yang dirindukan oleh banyak orang sakit. Kenapa saudara kurang sekali mengucap syukur pada Tuhan? Sekarang ini saya merindukan apa yang saudara miliki. Mata saudara dua-dua melihat dengan baik. Betul gak? Berarti saudara kondisi kesehatan saudara lebih baik dari saya hari ini. Betul? Betul saudara? Nah, ada keadaan-keadaan yang kita ini seringkali tidak bisa mengucap syukur, kita menyepelekan. Mungkin ada juga keadaan saudara yang sekarang juga dirindukan oleh banyak orang miskin. Orang yang gak bisa makan. Mau makan perlu berhitung lebih dahulu. Ya kan? Sementara saudara bisa makan anytime, makan apa aja dan bisa milih makan apa. Keadaan saudara itu dirindukan oleh banyak orang yang di sana. Kenapa saudara tidak mulai mengucap syukur? Kenapa saudara melihat apa yang tidak ada dalam hidup saudara? Gitu kan? Saudara punya keluarga yang baik. Keadaan saudara sedang dirindukan oleh banyak orang yang ditinggalkan keluarganya. Kau suami yang baik, kau punya istri. Hei, ada banyak suami-suami yang merintih hari ini karena ditinggal istrinya. Sekarang gak ada ceritanya. Semua kesalahan itu yang selingkuh pasti laki-laki. Enggak. Perempuan sama saja. Ada teman kuliah saya, kemarin saya cari dia. Karena dia ahli buat ini panggung boneka. Ketika saya cari dia, ternyata dia tidak melayani Tuhan lagi. Karena apa? Istrinya meninggalkan dia dengan 2 anak. Yang penting dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia tidak melayani lagi. Mungkin karena entah kecil hati atau apa, saya nggak tahu. Tapi ini istrinya yang meninggalkan dia. Jadi hei, kalau saudara punya keluarga yang baik, ucap syukur. Wah, punya suami, penghasilannya dikit, tapi minimal dia setialah. Amin. Amin. Sudah penghasilannya dikit, gak setia, selingkuh, ngaplokan, tukang mukul, ngomongnya kasar, nah gini. Mau ditukar tambah juga gak bisa. Ya kan loh, ada orang-orang yang berusaha cerai gak bisa. Ya kan? Keadaan saudara jauh lebih baik. Kenapa saudara tidak boleh mengucap syukur kondisi saudara? Jadi jangan lihat hal yang gak ada pada saudara. Jadi hari ini saudara harus mulai menyadari bahwa sebenarnya saudara ini diberkati, dilindungi, dan dipelihara Tuhan. Katakan amin. Sekarang tepuk tangan buat Tuhan yang telah memberi perlindungan, pemeliharaan, dan segala yang baik dalam hidup saudara. Nah, apa yang saudara alami hari ini, apa yang saudara miliki hari ini, apa yang melekat pada saudara ini, kalau dalam konsep bisnis, konsep orang berusaha, saudara itu artinya sudah laku. Artinya saudara itu sudah punya harga. Artinya sudah laku, sudah punya harga, dan ada hasilnya. Saudara punya motor di rumah. Saudara punya handphone, ya kan? Saudara punya laptop. Saudara bisa bayar kos di tempat yang baik. Saudara bisa bayar kontrakan, atau saudara bisa punya rumah yang lebih baik. Nah, itu kan artinya begini saudara. Saudara ini kenapa punya barang-barang itu? Karena saudara sudah laku. Ada nilai dalam diri saudara. Betul? Iya kan? Sehingga saudara bekerja, saudara mendapatkan hasil. Ada nilai dalam diri saudara. Makanya semua itu saudara miliki hari ini. Nah, seringkali begini. Seringkali yang membuat kita ini suka seringkali sulit mengucap syukur. Kemudian apa? Hati ini merasa jadi galau. Karena begini, saudara merasa Tuhan belum menjawab doa-doa saudara.
Karena apa? Saudara merasa doa saudara dijawab, belum dijawab Tuhan. Karena apa? Karena saudara ini belum laku. Ini bahasa saya saudara. Saudara belum laku di harga yang saudara inginkan. Nangkep saudara? Saudara mau menghargai diri saudara. Wah, saya harganya begini, saya punya ini, saya harus punya ini. Nah, sementara saudara belum laku di harga itu. Nilai saudara belum sampai di situ. Ini. Tapi sebenarnya lingkungan saudara sudah cukup menghormati saudara sesuai dengan nilai saudara. Gitu kan? Sesuai dengan nilai saudara. Makanya saudara punya itu tadi yang saya sebutkan. Punya handphone, bisa bayar kos, bisa bayar ini, bisa bayar rumah, bisa bayar ini. Itu nilai saudara. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk melihat nilai seseorang dari apa yang dimiliki. Enggak. Tetap nilai saudara dari Yesus yang ada di dalam diri saudara. Tetapi ini adalah problem yang seringkali kita alami setiap hari. Jadi seringkali kita galau, kita merasa Tuhan belum menjawab. Itu karena apa? Karena apa yang menjadi keinginan kita belum terjadi sesuai dengan keinginan kita. Padahal sesungguhnya lapangan pekerjaan, kehidupan saudara, lingkungan saudara sudah menghormati saudara. Sudah memberikan nilai dalam hidup saudara sesuai apa yang saudara kerjakan. Nah, masalahnya adalah ketika saudara memiliki nilai itu yang saudara pikir belum sesuai dengan keinginan saudara, lalu usia saudara makin bertambah. Ya kan? Usia makin bertambah, kemampuan menurun. Lalu saudara berkata, kok gini-gini terus? Kan gitu. Mungkin saudara, saya percaya saudara sudah berusaha. Saudara sudah berusaha lari sekencang mungkin. Tapi mungkin larinya saudara di atas treadmill. Jadi saudara gak kemana-mana. Atau saudara lari. Tapi kepala saudara netap tembok. Jadi begini. Ya gak kemana-mana. Yang sibuk cuman kakinya. Saudara berusaha. Tapi mungkin arahnya yang perlu diperbaiki. Saudara mungkin sudah berusaha, tetapi mungkin tenaganya yang perlu ditambah. Arahnya juga perlu diperbaiki. Karena banyak orang itu gak bisa fokus. Karena apa? Semua pengen. Kalau saudara dalam hidup saudara semua saudara pengenin, maka saudara tidak akan pernah puas dalam hidup saudara. Saudara merasa Tuhan gak baik. Saudara merasa Tuhan gak menjawab doa saudara. Nah, makanya hari ini firman Tuhan memiliki sebuah nasihat yang luar biasa. Bukan cuma nasihat, ini yang harus saudara kerjakan. Yaitu begini saudara, inginkan satu hal saja. Inginkan satu hal aja. Yang kalau saudara mencapainya, itu saudara bisa mencakup semua keinginan saudara. Nah, itu yang perlu saudara pikirkan. Saya ulang ya. Pikirkan atau inginkan satu hal saja dalam hidupmu. Yang kalau saudara bisa mencapainya, maka itu saudara bisa mencakup semua yang saudara inginkan. Sehingga apa? Saudara gak kehabisan tenaga. Karena kalau saudara terpecah, sulit. Orang yang mengejar 2 tikus, dia gak akan dapat tikus. Orang yang mengejar 2 kelinci, dia gak dapat kelinci. Tetapi orang yang mengejar 1 tikus, orang yang mengejar 1 kelinci, dia punya kemungkinan menangkapnya. Betul? Betul saudara? Makanya inginkan satu hal aja saudara. Kalau saudara mencapainya, itu bisa mencakup semua keinginan saudara. Ini yang dimaksud dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita baca. Alkitab sudah menolong kita. Saya mau mengajak saudara melihat ayat-ayat ini dengan perspektif yang berbeda hari ini. Dari sudut pandang yang berbeda. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini. Semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca ayat ini, dari ayat-ayat yang di atas, mulai ayat yang ke-19, maka saudara akan tahu bahwa yang dicari manusia itu adalah harta, kekayaan, makanan, uang, materi, dan seterusnya. Dan memang hari ini semua orang kerja tujuannya untuk apa? Saudara kerja tujuannya untuk apa?
Makan, cuman makan, jadi gak beli baju. Sudah kerjaan tujuannya untuk apa? Dapat uang. Kan gitu. Semua orang yang bekerja tujuannya apa? Uang. Tapi kalau saudara bekerja hanya agar dapat uang, maka saudara akan salah. Arahmu akan menjadi salah. Makanya juga ada orang yang bilang begini, makanya cari kerja, itu juga bahasa yang salah. Jangan cari kerjaan, saudara. Jangan cari kerja. Kerjaan banyak, masalahnya yang bayar siapa? Kan orang kerja tujuannya uang. Kan gitu. Kerja cari uang, itu juga salah. Kalau saudara kerja cari uang maka gak akan ketemu. Namanya dicari, uangnya hilang. Kan itu, saudara gak akan ketemu uang, gak tahu di mana. Makanya kalau dalam bahasa Inggris nggak ada looking for money. Betul? Suatu saat kita bincang-bincang siang dengan Pak Daniel. Lalu kita bahas ini. Bahasa kita salah. Bukan cari uang. Bukan looking for money. Tapi making money. Betul gak, saudara? Jadi sesungguhnya bekerja itu adalah begini, saudara harus berpikir bagaimana caranya apa yang saudara kerjakan itu mendatangkan uang. Jadi kalau saudara bekerjakan sesuatu dan itu tidak mendatangkan uang dalam hidup saudara, mungkin saudara perlu berpikir ulang, saudara. Saya sedang berbicara tentang konsep bekerja di dalam Tuhan. Ini. Nah, karena ada beberapa tingkatan. Sebelum kita masuk dalam Matius pasal 33 tadi, Matius 6 ayat 33, karena orang bekerja itu ada beberapa tingkatan saudara dapat uang. Tingkatan yang pertama adalah begini, saudara dapat uang, saudara dibayar karena tenaga saudara. Ya kan? Yang pertama ini level yang dasar, tingkat yang paling dasar saudara. Saudara dibayar karena tenaga saudara. Jadi, sorry to say kalau hari ini saudara dibayar karena tenaga saudara, berarti saudara ini masih berada di tingkat yang paling rendah. Di rantai makanan, pelajaran biologi kan. Rantai makanan gitu, plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan ikan yang lebih besar kan gitu. Terus sapi makan rumput nanti intinya ini. Puncak dari rantai makanan siapa? Manusia kan gitu. Nah kalau saudara bekerja berdasarkan tenaga saudara, bad luck saudara. Usia bertambah. Kalau hari ini saudara ingin mendapatkan penghasilan lebih, otomatis saudara harus menambah tenaga saudara. Sementara saudara, usia saudara menurun. Yang kemarin bisa ngangkat 100 kilo dengan upah sekian, tenaga saudara menurun. Saudara bisa lagi ngangkat 100 kilo. Otomatis apa? Upah saudara akan berkurang. Ya kan? Nah, banyak orang gak sadar ini. Banyak orang yang sampai tua gak sadar bahwa selama ini dia dibayar hanya karena tenaganya. Makanya sampai umurnya 50, sampai umurnya 60, dapat uangnya sedikit. Ya kan? Ya Pak, itu kan namanya nasib, bukan saudara. Nasib gak ada. Nasib itu tergantung usaha saudara. Jika saudara berkata nasib, berarti saudara orang yang paling pesimis. Nasib itu tergantung usaha saudara. Amin. Ini. Jadi kalau hari ini penghasilan saudara berdasarkan tenaga, saya ajak saudara untuk beralih yang lebih tinggi. Agar bayaran saudara, uang yang saudara terima bisa naik. Karena setelah saya belajar, dengar seminar, baca buku, dan saya simpulkan ternyata saudara, sesungguhnya karir itu bukan pekerjaan. Karir itu bukan pekerjaan. Karir bukan jenis pekerjaan. Tetapi karir itu adalah seberapa bayaran saudara. Berapa gaji yang saudara terima. Bukan gaji ya, berapa upah yang saudara terima. Jadi kalau saudara gini, kalau saudara jualan motor, yang dijual apanya? Coba, mumpung masih sedikit kan masih bisa jawab. Kalau saudara jualan motor, yang dijual apanya coba? Motornya. Kalau jawabannya gampang, saya nggak mungkin tanya buat saudara. Nanti 1 tambah 1 dijawab 2. Bukan saudara. Yang dijual bukan motornya. Yang dijual itu apa? Harganya. Ya kan? Yang dijual kan harganya. Makanya orang itu kalau nggak ngerti, yang penting murah.
Kalau yang penting murah, nggak ada perusahaan-perusahaan besar akan menggaji marketing, salesman yang hebat-hebat jualan. Karena kalau cuma jual murah nggak usah pakai orang lain, jual sendiri bisa. Kalau motor itu dijual 10 juta dapat 3 motor ya nggak usah tenaga marketing. Semua datang berbondong-bondong beli. Kan begitu saudara. Jadi harga ini penting saudara. Jadi hal yang paling mendasar tadi apa? Saudara dibayar karena tenaga. Kalau saudara mau meningkat ini di sini. Ini yang kedua. Kalau saudara mau meningkat, saudara harus dibayar berdasarkan waktu. Nah, ini akan meningkat pendapatan saudara. Lebih tinggi mana? Orang yang dibayar bulanan atau harian? Oh, bulanan. Oh, harian. Karena begini, semua orang yang dibayar bulanan itu karyawan. Dan ada yang berpendapat begini, gaji, saudara yang gajian, selangkah lagi saudara menuju miskin. Kenapa? Ketika gaji saudara stop, ketika gaji saudara berhenti, miskinlah saudara. Makanya jangan mengandalkan gaji. Saudara harus punya hal yang lain selain gaji saudara. Amin. Amin. Saudara harus mengerti ini. Karena firman Tuhan tidak hanya mengajarkan saudara untuk terbang tanpa sayap. Firman Tuhan tidak mengajarkan saudara hidup dalam mujizat, tapi saudara tidak ngerti apa yang harus saudara kerjakan. Amin saudara. Meningkat. Ini dia. Coba bayangkan kalau saudara begini, gaji 3 juta itu gimana hari ini? Udah bagus dong ya. 3 juta hari ini. Coba dibagi 3 juta sebulan. 1 bulan ada 30 hari. Berarti kalau 1 hari digajinya berapa? 100 ribu. Betul? 30 hari 100 ribu. 1 hari kerja itu berapa jam? 8 jam 1 shift. Oke? Berarti 100 ribu bagi 8 jam. Berarti gaji saudara per jam berapa? 12.500 per jam. Kopi di Starbucks 45.000. Nah, kalau saya pakai bahasa milenial, panik nggak? Panik nggak saudara? Panik dong. Saudara kerja mati-matian 1 jam 12.500. Saudara duduk di Starbucks dengan 1 kopi 45.000 dan saudara nggak mungkin duduk cuma 10 menit, 30 menit. 1 jam, 2 jam, 3 jam ngobrol di situ. Bayangkan. Panik nggak? Jadi kalau mau ekstrim, mau kasar tetapi sembuh pikiran saudara, gaji 3 juta nggak layak nongkrong di Starbucks. Kecuali ditraktir. Iya kan saudara? Nah ini berbahaya saudara. Makanya kalau saudara karyawan, saudara harus berpikir. Kerja apa lagi yang saudara bisa mendatangkan uang dalam hidup saudara. Itu penting. Karena karyawan dibayar bulanan. Tanggal berapa? 25, 26, tanggal 1. Itu pun saudara sudah tahu saudara akan terima uang berapa. Kan gitu. Kalau gajian saudara di sana sementara hari ini masih tanggal 3 atau tanggal 5. Ada teman saya, dia hamba Tuhan, gajinya 10 juta koma. 10 koma. Bukan 10 juta, 10 koma. Artinya setelah tanggal ke-10 dia koma saudara. Duitnya habis. Nah, kalau saudara gajian, lalu tanggal gajianmu tanggal 25, sebentar tanggal 10 saudara sudah mulai koma, apa yang saudara lakukan? Saudara bisa tarik kan tanggal itu datang ke depan saudara? Gak bisa. Nah kebanyakan terjebaknya dia apa? Berhutang. Kan begitu. Dengan harapan apa? Nanti kan bisa dibayar kalau gajian. Loh ya kan? Begitu nanti gajian dibayar, oh gajian terima uang sedang dibayar, pang, habis. Lalu apa? Koma again. Koma lagi, nanti setelah koma, utang lagi. Dibayar pas gajian lagi, jadi hidupnya kebalik. Kan begitu terus, kan gitu. Makanya umur 50 tetap gak bisa punya uang banyak. Ya kan? Dan makanya keramahan orang itu tergantung tanggal. Tanggal muda ramah, senyum. Setengah tua ramahnya hilang tinggal senyum.
Begitu tanggal tua, ramah hilang, senyum hilang, ganti marah-marah, kan gitu. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang dibayar berdasarkan lebih tinggi lagi. Yang pertama tenaga, dibayar karena tenaga. Yang kedua dibayar karena waktu. Nah, saudara harus naik lebih tinggi lagi. Kalau saudara bekerja, begini, orang berani bayar saudara kalau kerja saudara cepat atau butuh waktu menurut saudara. Cepat atau butuh waktu? Butuh waktu atau cepat? Coba bayangkan kalau ada orang ngasih kerjaan saudara, ini begini, oke Pak, ini Pak, hitung. Udah ya, kapan jadi? Udah jadi? Ih, kira-kira orang itu gimana? Loh, kamu kan udah jadi? Iya, sudah jadi. Kan gitu. Berapa? 1 minggu lagi ya saya kesini, 2 hari aja Pak kesini Pak. Loh kenapa? Udah jadi. Kan gitu. Karena begini, coba dibayar yang lebih mahal yang mana? Sama yang butuh waktu. 2 minggu Pak ya. Kenapa? Ya saya harus doa puasa dulu. Lalu saya harus berhitung dengan baik. Nah saudara harus tahu begini, waktu itu ada batasnya. Karena begini, kalau saudara kerja butuh waktu, maka skill, kemampuan, ilmu nggak terlalu perlu. Asal dikasih waktu panjang, pasti selesai. Asal waktunya cukup, pasti selesai. Cukup menurut siapa? Ya menurut yang bikin. Asal dikasih waktu cukup, pasti selesai. Nggak terlalu skill. Tetapi kalau yang punya skill, kemampuan, cepat. Yang ini bisa selesaikan 2 minggu. Oh dia punya ilmunya kok. Saya punya ilmunya biar cuma bisa 2 jam. Ya kan? Saya punya ilmunya biar bisa ya cuma 1 hari. Artinya begini saudara. Bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang punya skill, waktu lamanya itu sudah gak relevan lagi. Jadi bayaran bagi orang yang ahli itu tidak lagi ditentukan oleh waktu. Tapi ditentukan oleh apa? Skillnya. Ditentukan oleh apa? Ilmunya. Nah sekarang begini, saudara punya tenaga sudah punya. Waktu tadi juga sudah. Yang belum punya kan seringkali kita apa? Ilmu. Kan begitu saudara. Karena seringkali kembali lagi, bayaran orang yang ahli itu tidak didasarkan waktu, tetapi dari ilmunya. Pernah gak saudara datang, misalnya di rumah, orang betulin listrik atau betulin apa. Cuman sebentar, tapi mahal. Karena apa? Ilmu. Coba saudara gak punya ilmu, saudara betulin sendiri? Bisa kestrom, bisa kejang-kejang, kan gitu. Bisa. Jadi ilmu itu meningkatkan nilai seseorang. Jadi ilmu itu meningkatkan bayaran seseorang lebih tinggi dari waktu. Sebab cara itu adalah ilmu. Cara itu adalah ilmu. Jadi orang yang berilmu dia tahu caranya. Jadi kembali lagi saudara, level pertama adalah dibayar berdasar tenaga, 2 berdasar waktu, 3 berdasar ilmu. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan Matius 6 ayat 33? Coba, ayat 19. Kalau saudara baca ayat 19, itu ayat-ayat bicara tentang harta dan semua kebutuhan saudara. Sampai di ayat yang ke-24, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hangat karat merusakannya dan pencuri membongkar serta apa? Mencurinya. Sampai di ayat 24, lompat, 24. Makanya Tuhan berkata sampai ayat 24 ini penting. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini berbicara tentang apa? Harta, uang, kekayaan. Ini. Dan makanya Tuhan berkata apa? Saudara tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Jadi saudara harus fokus, saudara harus milih. Makanya di awal tadi saya berkata apa? Pilih satu
Yang apabila saudara bisa mencapainya, saudara akan mencakup semuanya. Ini yang dimaksud. Carilah dahulu kerajaan Allah. Karena di situ di ayat-ayat itu Tuhan sedang memberitahukan kepada saudara, karena kalau hidup saudara hanya berfokus pada uang, maka saudara akan terjebak pada 3 level pendapatan itu tadi. Dibayar berdasar tenaga, waktu, dan ilmu. Karena Tuhan punya jurus yang keempat. Apabila saudara punya itu, penghasilan saudara akan melebihi ketiga-tiganya, bahkan unlimited. Ya kan? 3 level pendapatan dibayar berdasarkan apa? Tenaga, padahal usia bertambah, tenaga menurun, sementara kebutuhan juga terus bertambah. Dibayar berdasar waktu, saudara nggak bisa mengendalikan waktu. Yang ketiga dibayar berdasarkan ilmu, dan ayat 33, kembali lagi ayat 33, itu Tuhan memberikan jalan keluar. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya begini, Tuhan sedang memberikan cara kerja dengan bayaran yang tertinggi lebih daripada tenaga, waktu, dan ilmu. Yaitu cara kerja prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah apa? Menyelesaikan masalah. Ini dia. Saya ulang ya. Prinsip kerajaan Allah menyelesaikan masalah. Yesus turun dari sorga di atas muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Masalah apa? Dosa. Dosa tidak pernah bisa diselesaikan oleh siapapun. Perbuatan baik tidak pernah bisa menghapus dosa. Ada istilah dari saudara kita di seberang, cuci harta dengan berzakat. Itu tidak akan pernah menghapus dosa, saudara. Nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan adalah apa? Kerajaan Allah turun di atas muka bumi ini. Yesus Tuhan menjelma jadi manusia, dia menyelesaikan masalah dosa. Itu prinsip kerajaan Allah. Jadi prinsip kerja kerajaan Allah menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi yang bisa diselesaikan di dunia ini, saudara yang harus menyelesaikannya. Amin. Loh, amin saudara. Saudara yang harus menyelesaikannya. Saudara kan kebingungan dengan hari-hari ke depan mau bekerja apa. Pariwisata katanya udah buka. Ini COVID naik lagi sedemikian gila-gilaan. Bahkan anak-anak sudah terkena COVID. Nanti bisa-bisa nanti gak jadi. Juli dibuka gak jadi. Bisa jadi. Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Sementara pariwisata gak berjalan. Lalu apa yang akan saudara kerjakan? Ini dia. Saudara, Tuhan sudah ajarkan buat saudara hari ini. Jadilah problem solving. Ini dia. Amin saudara. Nah, kalau gini, level bayaran yang berdasar tenaga, waktu, dan ilmu, kira-kira yang bisa dikembangkan dari 3 hal ini apa? Tenaga gak mungkin dikembangkan. Usia bertambah, ilmu di luar kendali, waktu di luar kendali kita. Tapi ilmu saudara bisa nambah. Amin. Ilmu saudara bisa nambah. Ilmu saudara bisa belajar. Ilmu saudara bisa mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena sekali lagi yang berilmu bayarnya lebih tinggi daripada yang berdasar tenaga dan berdasar waktu. Makanya carilah ilmu mulai sekarang. Karena ke depan saudara nggak ngerti tipe pekerjaan apa yang pas buat saudara. Mulai sekarang cari ilmu. Ini, tapi bukan cuma sekedar untuk cari uang, tapi cari ilmu agar hidup saudara bermanfaat buat orang lain. Amin. Amin. Cari ilmu agar hidup saudara ini menjadi problem solving. Minimal meringankan beban orang lain. Jadi yang keempat, level bayaran yang paling tinggi itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Minimal meringankannya. Amin. Google ini tambah kaya karena apa? Google Maps. Google Maps itu meringankan banyak orang.
Betul gak? Dulu kita cari alamat setengah mati. Sudah cari yang setengah mati malam-malam, tahu-tahu di tengah kuburan. Nah loh, kan gitu. Dengan Google Maps, saudara bisa cari tiba di depan pintu rumah. Gojek, ya kan? Itu mempermudah saudara, meringankan saudara. Jadi jangan salah kalau yang punya Gojek kaya raya. Karena apa? Dia menyelesaikan masalah orang. Ini dia. Jadi jadilah orang yang membantu orang lain untuk berhasil, itu penting. Bantulah orang lain agar orang lain itu berhasil, itu penting. Kalau saudara bekerja, dalam dunia kerja, bantulah atasanmu biar dia berhasil. Ini tips buat saudara yang bekerja. Bantu atasan saudara sampai berhasil, bantu bos saudara sampai dia berhasil. Sebab kalau atasan saudara nggak berhasil, saudara nggak akan punya tempat, saudara tetap jadi bawahan terus. Tapi kalau atasan saudara berhasil, pasti dia dong geser ke tempat yang lain. Kan lebih berhasil tempatnya buat saudara. Simpel kan? Bantu orang lain agar berhasil. Jadi jangan cuma sekedar menonjol. Kalau dalam rumah ada paku yang menonjol, itu diapain saudara? Diapain? Pukul kan? Diketok, dipukul sampai rata. Tidak ada gunanya cuma menonjol. Tapi kalau menonjol ada gunanya. Jadi gantungan baju, gantungan topi. Akan tetap dibiarkan menonjol. Saudara boleh menonjol tapi kalau berguna. Jangan cuma menonjol tapi gak ada gunanya. Nyebelin. Nyepet-nyepetin mata. Itu patut jadi diketok. Biar ambles. Amin saudara. Loh, kok jadi saudara jadi tegang begitu? Ya kan? Ya kan di rumah kan begitu, kalau ada paku yang menonjol diketok. Masalahnya adalah begini saudara. Kita ini terlalu repot, banyak orang yang repot untuk dirinya sendiri. Sibuk cari uang buat dirinya sendiri hingga tidak bisa berbuat baik. Tidak bisa ibadah, tidak bisa melayani. Sibuk untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang yang gak mampu. Percayalah. Makanya orang yang keempat ini adalah orang yang punya penghasilan tinggi bahkan tanpa batas. Karena apa? Dia punya ilmu dan ilmunya untuk menolong orang, membantu orang dan bermanfaat buat orang lain. Yang terakhir saya mau kasih tips buat saudara gimana caranya cari ilmu. Cari ilmu, tips yang pertama adalah begini. Simple saudara. Kalau cari makan, ikuti orang yang gemuk. Nah itu tipsnya. Loh, kalau cari makan jangan ngikutin orang yang kurus, bad luck saudara. Entah dia gak bisa cari makan makanya kurus atau dia sedang diet. Jalan sama orang diet itu menderita saudara. Kita mau makan dia, aku belum mau makan, aku makanku nanti jam 5 sore. Padahal itu masih jam 1. Kita udah kunang-kunang. Bad luck saudara. Jadi kalau saudara mau cari makan, ikuti orang yang gemuk. Terbukti dia pinter cari makan. Makanya gemuk. Itu tips saudara cari ilmu. Simple saudara. Tips yang kedua, jangan cari kotoran sapi di tempat sapi gak lewat di situ. Saudara gak akan dapat kotoran sapi. Artinya apa? Kedua contoh ini artinya begini, kalau saudara mau kaya, saudara mau berhasil, ikuti orang-orang yang bekerja, orang yang sudah berhasil dan orang-orang kaya. Tentunya anak-anak Tuhan, karena saudara anak Tuhan. Jangan ikuti orang yang kaya berhasil tapi bukan anak Tuhan, jangan-jangan dia bandar narkoba. Iya kan? Ikuti mereka, belajar dari dia. Karena orang yang sudah berhasil, sudah sampai di tempatnya, dia akan tahu di mana peluang, di mana ada retak-retak yang akan menghancurkan. Jangan ngomong begini. Kalau kamu ngomong begini itu merendahkan martabat kamu. Kamu gak boleh ngomong begitu. Nah, ini orang-orang yang sudah ada di tempatnya. Makanya saudara harus merendah kalau saudara mau cari ilmu. Submissive. Makanya ada submarine. Saudara tahu terjemahnya submarine? Itu bukan merek permen, ngawur aja. Kapal selam. Submarine. Karena apa? Dia harus merendah.
Saudara mau cari ilmu, saudara harus merendah. Amin. Kalau dikasih tahu dengar. Jangan ngeyel, saudara. Orang yang ngeyel, songong itu selalu jawab gini, kalau saya enggak begitu. Saya punya prinsip seperti ini. Masalahnya prinsip kamu itu tidak pernah membawa apa-apa dalam hidupmu. Terbukti hari ini hidupmu zong. Ganti prinsipmu. Berarti prinsipmu itu salah. Dengar orang yang sudah berhasil, ikuti dia. Loh, amin. Amin, saudara. Nah, kalau hidup saudara pakai untuk orang lain, Tuhan gak diam. Makanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Mari kita berhitung sebentar. Kita berhitung sebentar. Kalau saudara punya gaji 3 juta per bulan. Berarti kembali lagi kan per hari gajinya berapa? 100 ribu. Itu kalau kerja saudara 30 hari. Kalau saudara kerja 20 hari, yang 10 hari saudara pakai untuk belajar, yang 10 hari saudara pakai untuk membantu orang lain, berarti gaji saudara jadi berapa? 150. Saudara dengan pendapatan yang tetap, dengan 20 hari kerja, berarti gaji saudara naik 150. Yang 10 hari saudara pakai untuk belajar. 10 hari saudara bisa pakai untuk melayani orang. Gitu loh caranya Tuhan menambahkan buat kita. Tapi kita gak berani. Ya kan? Kita sibuk cari uang sendiri, sibuk menolong diri sendiri, sampai lupa menolong orang lain. Akhirnya cuma 30 hari yang saudara dapat. Padahal saudara bisa kerja 20 hari. Karena memang cara kerja Tuhan seperti itu. Nah bayangkan kalau saudara mau lebih berani lagi, saudara kerja 10 hari, yang 20 hari untuk menolong orang lain. Berarti gaji saudara per hari jadi berapa? 300 ribu. Loh, itu cara kerja Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah. Segala sesuatu ditambahkan. Begitu cara Tuhan menambahkannya. Jadi penghasilan saudara jadi lebih besar ketika saudara menolong orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi mulai sekarang saudara yang mulai, kemarin Andre bilang begini, pariwisata masih jauh untuk diharapkan karena kondisi seperti ini. Yes benar, mulai cari kira-kira apa, pekerjaan apa yang bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Jangan bergantung hanya di situ terus. Yang terakhir saudara, kapan jawaban doa saudara dijawab oleh Tuhan? Saat ini. Kalau Tuhan ada di depan saudara, Tuhan ada di sini, saudara mau minta apa? Saudara mau minta apa? Dalam waktu dekat ini saudara mau minta apa sama Tuhan? Dalam waktu dekat ini, bukan nanti kayak misalnya Sarah, Tuhan nanti besar aku ingin jadi dokter, kelamaan, masih lama kan gitu. Yang dalam waktu dekat ini, kalau Tuhan ada di depan saudara, saudara mau minta apa? Coba tutup mata saudara, mari tutup mata saudara. Dan mulai saudara minta kepada Tuhan apa yang saudara mau terjadi dalam waktu dekat ini dalam hidup saudara. Minta pada Tuhan sekarang. Minta. Saya juga minta pada Tuhan. Saya minta penghasilan saya 1 bulan 200 juta per bulan. Baru nanti setelah itu 1 miliar per bulan. Nah saudara minta apa? Saudara minta apa aja, namanya minta. Udah? Nah sekarang katakan amin. Udah? Udah amin kan? Saudara minta apa? Sekarang gini. Setelah saudara minta, perkataan apa yang keluar di hati saudara dari permintaan saudara? Jujur saudara. Permintaan apa yang keluar dari hati saudara? Ketika saudara setelah minta. Ada yang bilang gini, mosok sih? Enggak? Ada enggak saudara yang bilang gini, saudara habis minta 200 juta per bulan. Bisa enggak ya? Atau ada di antara saudara habis minta langsung gini, caranya gimana? Betul gak? Jujur, enggak usah ngangguk-ngangguk. Dari wajah saudara saya sudah tahu, saudara itu orangnya. Saudara minta tapi saudara sudah gitu, mosok. Gimana ya caranya? Terus apa lagi?
Masa bisa? Kan gitu. Hei, persoalannya begini, bagaimana saudara menerima kalau saudara sendiri ragu? Loh ya kan? Berapa banyak saudara minta tapi saudara ragu? Mosok. Selama saudara ragu, saudara tidak akan pernah menerimanya. Makanya doa saudara berdoa dan dijawab. Bukan gak dijawab, wong saudara ragu. Jadi begini saudara. Saudara mestinya gak perlu ragu. Saudara tiap hari ketemu orang jahat kan. Nah ini dia. Saudara kan ketemu orang jahat. Saudara pernah lihat orang jahat. Saudara pernah berteman dengan orang yang jahat. Nah, oh ada orang yang jahat itu hidupnya makmur. Banyak uang, kaya, sehat bahkan. Ada kan? Banyak. Nah sekarang begini. Kalau yang jahat saja bisa, apalagi saudara orang baik. Loh, amin? Amin. Loh, yang jahat aja lo bisa. Apalagi saudara orang baik. Melayani Tuhan, beribadah, saudara berdoa. Saudara pasti bisa. Makanya kalau saudara berdoa lalu saudara bilang, mosok. Gimana ya caranya? Masa bisa sih? Nah itu kan yang menghalangi saudara sendiri. Jadi iman itu seperti ini saudara. Iman ini begini. Iman saudara meminta, berdoa dan sudah diberi. Tapi belum ada wujudnya. Nah kadang-kala ketika belum ada wujudnya saudara nggak percaya. Sama seperti ini. Analoginya sama seperti orang saudara begini. Saudara berdoa minta anak ya Tuhan. Hari ini, Tuhan saya minta anak Tuhan. Lalu Tuhan jawab sekarang, mintanya sekarang, dijawab Tuhan sekarang kan? Ya, aku kasih kamu anak. Oh haleluya, terima kasih. Lalu apakah besok langsung melahirkan? Loh, Tuhan mintanya sekarang, dikasihnya sekarang. Tapi apa langsung melahirkan? Loh dijawab saudara, jangan ketawa-ketawa malah. Jawab, kan enggak kan? Perlu proses kan saudara. Proses dapat anak minimal 9 bulan 10 hari. Dan setiap segala sesuatu kan ada prosesnya. Nah kalau saudara sendiri berdoa tapi saudara gak yakin. Mosok. Mana bisa. Gimana caranya? Kalau saudara gak yakin saudara gak akan pernah menerima. Tentu saja Tuhan akan menyiapkan saudara. Apapun yang saudara minta, saat itu Tuhan kasih, lalu Tuhan berkata, oke, kamu minta ini, oke, kita siapkan ya kamu ya, biar layak terima ini. Kalau saudara minta penghasilan 1 miliar, Tuhan juga bilang begini, oke, tak kasih. Tapi siap-siap ya nak ya, kamu harus jadi orang yang layak terima 1M. Jangan jadi OKB, baru punya duit sedikit, ke mall semua mau dibeli. Iya kan? Merasa uangnya cukup. Begitu pulang habis uangnya bingung. Atau ada orang lain lagi. Yang lebih tinggi levelnya. Yang pertama level belanja yang pertama itu semua dibeli. Yang kedua enggak. Dia lihat, oh ya. Itu sudah punya, itu sudah punya, itu sudah punya. Oh, semua sudah punya kok. Jadi enggak perlu beli. Pulang yuk. Ah itu level kedua. Tapi ada level lebih tinggi. Ini sudah punya, ini udah punya, ini udah punya. Ini belum punya. Tapi aku kan enggak perlu. Jadi enggak perlu beli. Ayo pulang. Ah itu baru. Dewasa finansial. Yang begitu baru. Layak menerima. Tahukah saudara, Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia itu He is a great God. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang menguasai semua alam semesta. Maha kuasa. Tapi Tuhan juga tetap mau memperhatikan setiap saudara. One by one. Satu persatu. Itu loh hebatnya Tuhan. Hari ini yang terakhir. Jadikan doa saudara masuk akal. Maka saudara akan menerimanya. Amin. Amin. Jadikan doa saudara masuk akal. Caranya gimana? Kalau saudara mau meningkat bayaran saudara dari berdasar tenaga menjadi waktu, ya jangan malas. Amin.
Amin. Kalau bayarmu meningkat, diukur dari waktu, meningkat, diukur dari ilmu. Cari ilmu, jangan malas. Amin. Kalau saudara mau bayaran yang unlimited, mulai cari ilmu mulai sekarang. Untuk apa? Menolong orang. Saudara mau dibayar lebih tapi hidupmu malas, itu namanya doamu gak masuk akal. Kalau saudara ingin penghasilan meningkat tapi saudara tidak mau cari ilmu, nambah ilmu, itu juga gak masuk akal. Doamu gak masuk akal. Atau saudara mau ditolong Tuhan, saya percaya setiap orang mau ditolong Tuhan. Tetapi setiap orang yang mau nolong saudara, saudara lawan. Saudara lebih mengedepankan ego saudara, prinsip saudara yang gak ada hasilnya. Itu namanya doamu gak masuk akal. Amin. Amin, saudara. Lebih gak masuk akal lagi, saudara berdoa, saudara meminta, tetapi setelah berdoa saudara bilang, mosok. Saudara berdoa, saudara meminta, tetapi setelah itu saudara bilang, gimana caranya? Mana mungkin terjadi? Itu lebih gak masuk akal lagi. Makanya jadikan doa saudara masuk akal. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan dalam hidup saudara. Jadilah orang yang berilmu. Belajarlah kepada orang-orang yang sudah berhasil dalam hidupnya tanpa perbantahan. Maka saudara akan menambah ilmu, bukan cuma sekedar cari uang, tapi untuk menolong orang, menyelesaikan masalah orang, meringankan beban orang lain. Kerajaan Allah datang di atas muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan. Lalu masalah di bumi ini yang bisa diselesaikan, itu tanggung jawab saudara. Kalau saudara menyelesaikannya, dengar baik-baik saudara. Penghasilanmu akan unlimited. Saudara tidak tergantung lagi dengan apa yang terjadi. Karena saudara punya ilmu, saudara jadi jeli. Oh, ini kebutuhannya ini. Oh, ini bisa ditolong di sini. Oh, ini kebutuhannya bisa diringankan di sebelah sini. Dan hidupmu menjadi orang luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jadikan doamu masuk akal. Ketika semua yang saudara doakan itu sudah masuk akal, maka saudara pasti menerimanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan.
padanya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Biar musik saja sementara saudara menutup mata. Mari kita melihat kehidupan kita. Mari lihat hidup saudara. Sampai di manakah saudara? Apakah saudara adalah termasuk bilangan orang-orang yang berdoa tetapi saudara tidak mempercayai doamu sendiri? Saudara berdoa tetapi saudara berkata, mana mungkin, mana bisa. Atau saudara berdoa, saudara meminta, tetapi sesungguhnya tindakanmu tidak sesuai dengan doamu. Kau ingin penghasilanmu meningkat tetapi engkau tetap malas. Engkau ingin ditolong tetapi ketika ada orang-orang yang datang menolong saudara, saudara melawan orang-orang itu. Itu namanya doamu gak masuk akal, saudara. Kapan doamu menjadi tidak masuk akal? Yaitu ketika doa dan tindakanmu tidak seirama. Kau tidak belajar. Kau tidak mau masuk ke tempat-tempat yang kurang menyenangkan untuk belajar. Tetapi engkau ingin perubahan dalam kehidupanmu. Waktu itulah doamu tidak masuk akal. Hari ini ada sedikit gambaran mengenai pekerjaan, mengenai hidup. Pelajari di situ. Pilihlah satu yang apabila saudara mencapainya, maka yang lain sudah tercakup semuanya di situ. Yaitu pilihlah kerajaan Allah. Pilihlah Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kita terlalu sibuk memikirkan caranya mendapatkan uang. Kita terlalu sibuk bekerja. Kita sibuk mencari pertolongan untuk diri kita sendiri. Sampai kita lupa Tuhan ada di depan saudara yang siap menolong saudara. Tentu saja bukan dengan cara berpangku tangan lalu saudara menunggu mujizat. No. Ada bagian yang harus saudara kerjakan. Hari ini saudara jadi tahu kapan sesungguhnya doamu akan dijawab Tuhan. Saudara harus tahu. Dan saudara akan tahu ketika saudara mulai mengerti kebenaran ini. Sebab sesungguhnya Tuhan sudah berjanji, mintalah apa saja dalam namaku, agar nama Bapa dipermuliakan. Haleluya. Sekarang saya beri waktu sekali lagi buat saudara untuk meminta kepada Tuhan. Minta pada Tuhan. Silahkan minta pada Tuhan, apapun itu. Jangan lagi ada perkataan mana mungkin. Jangan lagi ada perkataan gimana caranya. Haleluya. Minta sekarang. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Minta. Haralamaya syakaralama. Sikarara. Syakaralama.
Sebab inilah janji Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadikan permintaan saudara masuk akal. Saudara minta meningkat tapi saudara malas, nggak masuk akal. Saudara minta ditolong tapi pertolongan datang, saudara melawan, saudara nggak masuk akal. Saudara meminta tapi saudara bicara mosok, saudara berkata gimana caranya, saudara berkata mana bisa. Itu nggak masuk akal. Jadikan doamu masuk akal. Dan terima apa yang menjadi permintaanmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, ya tak tinggalkanku. Mari katakan kuatkanlah, haleluya. Kuatkanlah hatimu. Katamu gantikanku, saudara. Mu gantiku. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Mu gantiku. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi mari katakan haleluya. Kuatkan, kuatkanlah hatiku. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Katakan Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat, tangannya takkan, katakan mengangkatku. Mengangkatku, Tuhan masih sanggup. Ku percaya, katakan ku percaya Dia tak tinggalkanku. Katakan sekali lagi, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat.
katakan, ku percaya Dia tak tinggalkanku. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Dia, Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sekejap pun. Dia ada bersama dengan kita. Dia rindu mengangkat setiap saudara. Dia rindu memberkati saudara. Dia rindu memberikan keberhasilan buat saudara. Itu kerinduan daripada Tuhan kita. Mari sambut sebuah kerinduan Tuhan kita dengan tindakan yang benar dalam hidup saudara. Terima kasih. Hamba-Mu berusaha menyampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau meteraikan dan membuat anak-anak-Mu, setiap kami mengerti dan menyadari apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami lalui dalam hidup ini. Sehingga kami tahu bahwa ketika kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan beralih kepada kehendak-Mu. Kami hanya mau berfokus kepada satu hal saja, kepada ini saja. Sehingga ketika kami mencapainya, maka segalanya akan mencakup semuanya, yaitu kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kami, cara kerja kami, cara hidup kami adalah sama seperti kerajaan Allah bekerja. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan akhirnya setiap saudara, buka hatimu dan kedua tanganmu. Pulanglah dengan kasih, anugerah, damai sejahtera dan sukacita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai setiap saudara. Hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita melingkupi setiap saudara. Dan apapun yang Kau tabur dengan tanganmu, Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan Kau akan menuainya berkali-kali lipat. Hikmat diberikan Tuhan kepadamu. Pulanglah. Dan berkat ini akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. God bless you.